Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang mengenai algoritma penjadwalan, yaitu priority scheduling. Nah, kali nah tugas ini akan mengganti UTS kami di mata kuliah Sistem Operasi. Nah, langsung saja, perkenalkan, nama saya Dimas Setiawan Suai dengan NIM 2410111020 dari kelas IK 24A. Nah, langsung saja, priority scheduling ini adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU dalam sistem operasi yang menentukan urutan eksekusi proses berdasarkan prioritasnya. Nah, proses yang memiliki prioritas tertinggi akan dijalankan lebih dulu. Priority scheduling ini juga banyak digunakan dalam sistem yang memerlukan penanganan cepat terhadap proses yang penting, tetapi memiliki kelemahan seperti starvation, yaitu di mana kondisi ketika proses dengan prioritas yang rendah tidak mendapatkan giliran untuk dieksekusi karena kalah dengan proses yang berprioritas tinggi. Selanjutnya yaitu adapun karakteristiknya. Yang pertama itu pemilihan proses berdasarkan prioritas. Nah, CPU ini akan memilih proses dengan prioritas tertinggi untuk dijalankan terlebih dahulu. Nah, selain itu, jika kedua proses memiliki prioritas yang sama, maka kita gunakan aturan tambahan, misalnya FCFS. Nah, yang kedua, dapat bersifat preemptif atau non-preemptif. Nah, preemptif ini yaitu proses dengan prioritas tinggi bisa menghentikan proses lain yang sedang berjalan. Sedangkan yang non-preemptif ini proses yang sedang berjalan tidak dapat diberhentikan sampai selesai. Nah, yang ketiga yaitu kemungkinan terjadinya starvation atau kelaparan. Nah, proses ini dengan prioritas rendah bisa menunggu sangat lama, bahkan tidak sempat dieksekusi jika proses prioritas tinggi terus datang. Nah, adapun kelebihan algoritma priority scheduling ini yaitu yang pertama, memberikan respon cepat untuk proses berprioritas tinggi. Yang kedua, efisien dalam menangani proses dengan tingkat kepentingan yang berbeda. Yang ketiga, fleksibel, yang dimana bisa digunakan pada sistem preemptif maupun non-preemptif. Yang keempat yaitu cocok untuk sistem real time atau multitasking. Dan yang terakhir, meningkatkan kinerja CPU karena proses penting dijalankan lebih dahulu. Di mana ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangan algoritma priority scheduling ini yang pertama dapat menyebabkan starvation atau kelaparan bagi proses berprioritas yang rendah. Dan yang kedua, proses penting terus mendominasi sehingga proses kecil bisa tertunda lama atau bisa disebut dengan kayak terlupakan. Yang ketiga, sistem perlu melakukan perbandingan prioritas setiap kali proses baru datang, sehingga menambah beban pengelola CPU. Dan yang keempat, kurang adil, karena hanya fokus pada prioritas, bukan aturan kedatangan. Nah, yang terakhir yaitu tidak cocok untuk sistem interaktif yang membutuhkan keadilan waktu respon bagi semua pengguna. Nah, selanjutnya yaitu ada latihan soal yang akan saya jelaskan. Di sini dalam diagram ini diberikan terdapat 4 proses yaitu P1, P2, P3, dan P4. Nah, P1 ini memiliki prioritas 4, P2 6, P3 3, dan P4 4. Nah,
di sini itu semakin kecil angka prioritasnya, semakin tinggi tingkat kepentingannya. Jadi artinya P3 ini memiliki prioritas tertinggi, sedangkan P2 ini memiliki prioritas terendah. Nah, adapun soal yang akan kami selesaikan yaitu yang pertama, tentukan completion time atau CT untuk setiap proses. Yang kedua, hitung turn around time-nya atau TAT dengan rumus TAT sama dengan completion time dikurang arrival time. Yang ketiga yaitu hitung waiting time-nya dengan rumus turn around time dikurang burst time. Dan yang keempat, gambarkan Gantt chart berdasarkan urutan eksekusi proses. Yang kelima, hitung rata-rata turn around time dan rata-rata waiting time-nya. Nah, langsung saja ke penyelesaian. Nah, di sini penyelesaian Gantt chart-nya, garis ini saya akan simbolkan sebagai T atau waktu. Nah, yang dimana waktu 0 sampai 2 ini pada awal waktu proses yang telah datang ke CPU adalah P1 dan P2, yang dimana P1 ini berprioritas 4 dan P2 berprioritas 6. Nah, karena P1 memiliki prioritas lebih tinggi seperti 4 lebih kecil daripada 6, maka CPU akan memberikan waktu eksekusi pertama kepada P1. Nah, proses P1 mulai dikerjakan terlebih dahulu sehingga waktu 2. Lanjut waktu ketiga, pada waktu ketiga datanglah proses baru yaitu P3 yang memiliki prioritas 3. Nah, karena 3 lebih kecil dibandingkan P1 yaitu 4 yang sedang berjalan, maka CPU akan menghentikan prioritas 1 ini dan beralih menjalankan P3. Nah, lanjut di waktu keempat muncullah proses baru yaitu P4 dengan prioritas 5. Nah, sedangkan proses 3 ini masih sedang berjalan karena prioritasnya masih lebih besar. Nah, dari waktu tersebut pada rentang waktu ini menjalankan P3 karena memiliki prioritas tertinggi di antara semua proses yang ada. Nah, proses ketiga ini dieksekusi secara penuh sehingga selesai pada waktu 6. Nah, di sini setelah P3 selesai di waktu 6, CPU kembali memeriksa proses yang tersisa. Saat ini terdapat 3 proses, yaitu P1, P2, dan P4. Nah, di sini di antara ketiganya P1 memiliki prioritas paling tinggi, sehingga CPU kembali melanjutkan eksekusi P1 mulai dari waktu 6 hingga ke-7. Nah, setelah dijalankan, P1 akhirnya selesai di waktu 7. Nah, selanjutnya di waktu 7 sampai 12 ini P1 selesai, CPU kembali memilih proses berikutnya dengan prioritas tertinggi, yang dimana dari proses 4 dan 2 ini prioritas tertinggi yaitu adalah proses keempat, yang dimana 5 lebih kecil daripada 6. Nah, maka CPU menjalankan P4 mulai dari waktu 7 hingga waktu ke-12. Nah, di sini mulai dari 7 maju 5. Jadi 7, 8, 5,
10, 11, 12. Nah, karena tidak ada proses baru dengan prioritas lebih tinggi yang datang, maka P4 ini selesai di waktu 12. Nah, di waktu 12 sampai 18 ini setelah P4 selesai, proses terakhir yang tersisa adalah P2 yang berprioritas 6. Karena tidak ada lagi proses lain yang menunggu, CPU kemudian menjalankan P2 ini mulai dari waktu 12 hingga 18. Nah, proses P2 selesai pada waktu ke-18 dan seluruh proses telah dieksekusi. Nah, lanjut. Nah, adapun cara mencari CT dan TAT, WT, serta rata-ratanya. Nah, di sini cara mencari CT-nya itu kita melihat dari Gantt chart-nya. Di sini seperti P3, P1 prosesnya itu dia selesainya di waktu keberapa. Contoh, ini P3 selesainya di 6, P1 waktunya 7, P4 12, dan P2 18. Nah, kita ambil dari situ untuk CT-nya. Sedangkan untuk turnaround time-nya atau TAT-nya ini kita ambil dari hasil kurang dari CT dikurang AT. Nah, 7 dikurang 0 sama dengan 7, 18 dikurang 1 sama dengan 17, 6 dikurang 3 sama dengan 3, 12 dikurang 4 sama dengan 8. Nah, sedangkan cara mencari waiting time-nya atau WT-nya yaitu turnaround time atau TAT dikurang dengan burst time. Jadi 7 dikurang 4 sama dengan 3, 17 dikurang 6 sama dengan 11, 3 dikurang 3, 0, 8 dikurang 5 sama dengan 3. Nah, selanjutnya yaitu cara mencari rata-rata turnaround time-nya atau TAT-nya, yaitu kita jumlah semua proses TAT-nya. Seperti 7 ditambah 17 ditambah 3 ditambah 8 sama dengan 35 dibagi dengan semua proses, yaitu ada 4 proses, jadi dibagi 4, yaitu 35 dibagi 4 sama dengan 8,75. Nah, adapun rata-rata waiting time-nya sama kayak tadi, dijumlah semua proses WT-nya, jadi 3 ditambah 11 ditambah 0 ditambah 3 sama dengan 17. Dibagi dengan prosesnya, yaitu 4. Bagi 4 sama dengan 4,25. Nah, selanjutnya, adapun kesimpulan dari materi priority scheduling yang saya dapat, yaitu algoritma priority scheduling ini merupakan metode penjadwalan CPU yang menentukan urutan eksekusi proses berdasarkan tingkat prioritas masing-masing. Nah, proses dengan prioritas tertinggi akan dijalankan terlebih dahulu, baik secara preemptif maupun non-preemptif. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan dari materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.